Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi, 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 Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi wa sallim taslima. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtahu minhum ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matil ghafir masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika rahmatil ahdal habibika khalil rasulika sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamil khair wa karam. Allahumma ba'dzul maqamal mahmud alladhi yaghfiru al-akhirun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaan min kulli dain saqam rahmatika ya marhamin. Allahumma abdil ahwalana ila ahsanil ahwal warzuqna al-istiqamah fil ibadah wal khushu'a fiha waj'alna mimman yas'a ilaihi an-nasu li akhdhi ilmi la li huzuzid dunya faniyah wa mati'na bin nazari wajhal karim rahmatika ya marhamin. Allahumma rzuqna malan katsiran halalan tayyiban kama razaqtal mal bi nabiyyikal karim Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Allahumma shrah sudurana wa sahil umurana wa hasil maqasidana wa balik muradana ila makata musyarafa wal madinati munawwarah bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya marhamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Upayakan yasinnya, waqiahnya hafal ya. Jadi berhalakoh tadi, berkelompok tadi, nah, itu bukan hanya kita membaca. Ya. Pertama baca bareng, seperti tadi yasinnya, waqiahnya. Nah, setelah itu diulang-ulang masing-masing, terus dicek oleh ketua halakohnya, oleh ketua kelompoknya. Mampunya sehari 1 ayat nggak apa-apa, mampunya sehari 2 ayat, mampunya sehari 3 ayat. Nah, itu baca terus karena metode tahfidz. Ya, perhatikan, metode tahfidz atau menghafal yang paling efektif dan efisien itu adalah dengan dibaca berulang-ulang sampai nempel di bibir. Seperti kita kalau baca Al-Fatihah, udah nggak usah mikir lagi karena sudah nempel di bibir. Seperti kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau bacaan apapun yang karena saking seringnya kita membaca itu akhirnya nempel di bibir. Akhirnya kita kalau mau baca nggak usah mikir dulu. Karena bukan di sini nempelnya, tapi di bibir. Kadang-kadang sambil ngantuk juga jalan aja bacanya, kalau udah nempel di bibir. Paham? Nah, jadi itulah teknis atau cara tahfidz yang paling efektif dan efisien.
selain ada dalam kitab Durratun Nasihin itu kan ada keterangan itu, disebutnya itu hadis ya, bahwa barang siapa ya mandawama ala salasatin, yang mendawamkan ya, yang mengamalkan 3 perkara ini secara konsisten dan kontinuitas ya. Jadi berkesinambungan terus menerus. Nah, maka dia akan diberi kekuatan hafalan ya. Dengan kata lain, Allah akan mencerdaskan dia dan Allah akan memberi kekuatan hafalan ya. Nah, satu itu adalah dawamul wudu ya, rutin berwudu atau menjaga wudu. Bukan saja ketika kita mau sholat berwudu itu ya, tapi kapanpun kita mau beraktivitas, apalagi namanya kita ngaji, berwudu dulu itu sangat bagus ya. Nah, orang yang bisa dawam wudu, rutin wudu, nah, itu luar biasa ya. Selain dosa-dosanya diampuni ya, karena hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara hal yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan itu adalah al-wudu ma'al isbagh ya. Jadi wudu dengan sempurna. Sempurna tentu maksudnya adalah didasari dengan ilmunya. Tahu furudul wudu isitatun, padu wudunya yang 6. Nah, tolong nanti yang baru ya, santri yang baru nanti ada simulasi. Bang Deni, nanti ada simulasi wudu sesuai fikih, sesuai surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, terus sampai akhirnya ayat itu. Nah, itulah dalil fardu wudu yang 6, surat Al-Maidah ayat 6 ya. Dan nanti ada simulasinya, ada prakteknya. Jangan sampai kita wudunya enggak benar. Nah, kalau wudunya enggak benar, sholatnya juga ke bawah enggak benar ya. Perhatikan ke sini, jangan nunduk. Nah, kalau wudunya enggak benar, semua aspek ibadah yang sahnya itu karena wudu itu jadi enggak benar juga, karena wudu itu termasuk daripada bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Nah, itu dalam kaidah usul fikihnya. Jadi wudu itu termasuk bab ma, apa atau perkara, la yatimmu yang tidak akan sempurna, apa al wajibu sesuatu yang wajib, maksudnya sholat atau apa saja, illa bihi kecuali dengannya, bahwa maka dia otomatis wajibun, hukumnya juga jadi wajib ya. Nah, oleh sebab itu penting teorinya wudu dikuasai sampai nanti prakteknya ya, insya Allah. Apalagi kita namanya di pesantren, apalagi kita namanya santri, kesananya kiai, itu harus beda wudunya dengan orang yang awam. Harus beda wudunya dengan orang yang tidak ngaji gitu. Maaf, bukan maksud merendahkan mereka, bukan. Tapi ini adalah motivasi untuk kita yang di pesantren itu harus hebat wudunya. Nah, karena fadilah keutamaan wudu itu tadi, selain diampuni dosa itu, ini nih diberi kecerdasan. Ya, coba wudu batal wudu lagi, batal wudu lagi, terus itu diberi kecerdasan. Bahkan ada yang menarik nih, ya, perhatikan. Ada
sebuah hadis. Sabda Rasulullah SAW, dum ala taharah yuwassa' lakar rizku. Ayo ikuti, dum ala taharah yuwassa' lakar rizku. Dum, dawamkanlah. Nah, itu fi'il amar dari dawama yudawimu, mudawamatan, ya. Nah, fi'il amarnya itu dum. Ya. Jadi kalau nyuruh dawam kamu, itu bahasa Arabnya apa? Dum. Ya. Dum gitu. Ya, dawam kamu. Nah, seperti kum gitu kan, dari koma gitu kan. Kum berdiri. Nah, ini dum. Dawamkan olehmu, rutinkan olehmu ala toharoh, ya, bersuci, maksudnya wudu. Yuwasa, maka akan diluaskan laka bagimu apa rizki. Ya, mau nggak kita diluaskan rizki? Nah, ini yang jawabnya serius nanti diluaskan, yang nggak serius ini wallahu alam. Ya. Saya ulangi, mau nggak diluaskan rizki? Mau nggak rizkinya banyak? Kemana-mana selalu ada rizkinya, mau nggak? Rizki dohir, rizki batin, ya, rizkul arwah, rizkul asbah. Di antaranya itu dawamkan wudu. Kalau kita lagi susah, ini masalah kebutuhan hidup, susah banget gitu kan, susahnya banget gitu. Nah, ini aja wudu. Nah, wudu. Karena tadi hadisnya dum ala toharah yuwasa ala karizku. Coba kamu rutinkan wudu, diluaskan rizki. Ya, ayo sampaikan sama orang tua. Ya, diluaskan rizki. Ada kisah yang menarik. Pernah saya sampaikan, tapi mungkin kalian ada yang lupa lagi atau mungkin sebagian ada yang belum tahu. Nah, ini dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Kalau tidak salah ini kitab Ar-Risalah Al-Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi begini kisahnya ini. Dulu ya ada seseorang datang kepada Imam Ali Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Imam Ali Abu Hasan Asyadzili ini adalah pengasas thariqah Syadziliyah. Ya. Nah, bahkan menurut sebagian ulama penerus kekutuban, ya, atau penerus makom wali kutubnya Kutbur Rabbani Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasa sirah itu diantaranya adalah beliau Imam Ali Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Nah, orang itu datang. Kemudian ditanya, apa tujuannya? Nah, dia menjawab, ya Imam, saya datang ke sini mau belajar kimia. Mau belajar apa? Kimia. Nah, coba menurut logika, datang ke pesantren, datang ke kiai, mau belajar kimia, nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah, mungkin sepintas menurut logika kita nggak nyambung. Padahal nyambung aja. Ya, ilmu apapun nyambung aja karena hakikatnya ilmu itu dari Allah. Paham nggak? Mau kimia kayak, mau fisika kayak, mau matematika, datang ke pesantren, mau belajar di sana, datang ke kiai, ke ulama, ya nyambung aja. Kalau kita yakin dengan hakikatnya ilmu itu kan semuanya dari Allah. Nah, singkatnya kisah, perhatikan. Kata Imam Ali Abu Hasan Asyadzili ini, oh begitu, kamu mau belajar apa tadi? Kimia. Ya, boleh. Dengan senang hati, boleh. Tapi ada syarat. Mau nggak kamu syaratnya? Ada testingnya. Nah, orang itu menjawab, siap Al-Imam. Saya siap dengan syaratnya. Nah, asal jangan susah aja syaratnya. Nah, kata Imam Abu Hasan Asyadzili, oh syaratnya sangat mudah. Ya, testingnya sangat mudah. Nah, dari sejak sekarang kamu
ndak boleh batal wudhu. Itu aja syaratnya. Kamu mau belajar ilmu kimia yang benar-benar sama saya, oke. Nanti saya berikan. Tapi testing dulu syaratnya. Kamu dari sejak saat ini apa tadi? Syaratnya apa? Harus punya wudhu terus. Kalau batal wudhu lagi. Nah, akhirnya deal. Siap, Imam saya laksanakan. Terus sejak saat itu orang tadi tinggal di pesantrennya Imam Asyadili itu, ya, nggak batal wudhu. Hari ganti hari, ganti minggu ganti bulan. Pokoknya nggak pernah batal wudhu. Kalau batal langsung lari ke sumur karena waktu itu airnya kan air sumur. Dia wudhu. Terus seperti itu. Bulan ganti tahun. Nah, sampai akhirnya entah berapa lama ya. Nah, suatu hari dia batal wudhunya. Nah, dia langsung lari. Kemana? Ke sumur. Nah, ada kejadian yang aneh. Ya, nggak seperti biasanya dia kebawahkan itu ember untuk ngambil air wudhu. Nah, sekarang kok terasa berat sama dia. Kok beda ini? Ya, nah, terasa berat. Kok embernya jadi berat gitu, yang ditimbanya itu. Nah, dia tarik terus. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Ya, saat itu ember yang diturunkan untuk mengambil air itu, untuk nimba air itu, begitu ditarik dan muncul ke atas itu ternyata sudah penuh dengan emas. Pantesan aja berat kan? Karena udah penuh dengan apa tadi? Dengan emas. Lihat emas satu ember penuh, kaget orang itu. Ya, subhanallah. Ini kok emas? Akhirnya dia lepaskan, dia lari. Lari ke Imam Asyadili. Ya. Dengan tergopoh-gopoh dia datang, ditanya sama imam. Sebetulnya imam sudah tahu apa yang terjadi kan. Wali kutub lah pasti kasyaf gitu kan. Nah, cuman nanya aja, ada apa kamu kok ngos-ngosan gitu lari? Dia ngomong, Imam, aduh saya ini menemukan hal yang aneh, yang menakjubkan lah gitu. Dia cerita, saya batal wudhu, mau ngambil air, nimba di sumur, kok yang keluar emas. Nah, maka dengan tersenyum Imam Abu Hasan Asyadili berkata, kan katanya kamu mau belajar kimia. Puncaknya ilmu kimia itu adalah ketika sudah bisa merubah air menjadi emas. Ya, paham? Jadi ilmu kimia yang hebat itu adalah bisa menemukan rumus atau menemukan ya semacam ramuan lah, ya, bisa merubah air menjadi emas. Nah, itu kimia yang paling tinggi, kata Imam Asyadili. Berarti kamu sudah sampai ke ilmu kimia, merubah air jadi emas. Nah, itulah kisahnya, ya. Nah, jadi silahkan kamu dawamkan wudhu. Siapa tahu nanti pas kamu batal, kamu wudhu keluar emas, ya. Enggak menutup kemungkinan. Kisah tadi menimpa kamu itu tidak menutup kemungkinan. Allah Maha Kuasa, betul nggak? Allah Maha Kuasa. Siapa tahu kamu dawam wudhu pas batal, pas mau wudhu kamu dapat sesuatu yang bernilai, yang berharga. Apakah tadi itu seperti emas, apakah bisa saja Allah kasih kamu berlian, bisa saja Allah kasih kamu ya apapun itulah yang akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Bisa difahami dari kisah ini? Bisa difahami? Kira-kira mau nggak kita ngelakoninya, mau nggak? Insya Allah. Nah,
ya. Jadi untuk pagi hari ini cukup sekian saja dulu ya tentang kehebatan berwudu bisa merubah air jadi emas. Ayo ya kita sama-sama belajar meningkatkan kualitas baik itu ilmu kita, amal kita, ibadah kita, segalanya ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.